Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Hendra Jatnika. Ingin mempresentasikan tentang use case diagram. Di sini kami mengambil studi kasus sistem perpustakaan kampus. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putra Abadi Wahyudi Sitorus, kemudian ada Rizky Dwi Tiarto, Muhammad Naryanas, saya sendiri Detri Julinda, dan Bayu Prakosa. Yang pertama use case diagram. Pengertian use case. Use case merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat lunak atau software, guna untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Pengertian use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Kemudian fungsi dari use case diagram sendiri yaitu yang pertama berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Kemudian terakhir sebuah bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Detri tadi. Nah, di sini ada simbol-simbol use case yang digunakan. Yang pertama itu ada aktor. Nah, aktor sendiri itu mewakili peran orang atau sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Selanjutnya yaitu ada use case. Use case sendiri itu adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Terus ada association, yaitu adalah abstraksi dan penghubungan antara aktor dengan use case. Selanjutnya yaitu ada generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya yaitu ada include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Selanjutnya yaitu ada extend, yang dimana menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya yaitu use case. Nah, sistem informasi perpustakaan yang terlibat di dalamnya ada pegawai atau petugas yang disebut pustakawan dan anggotanya adalah mahasiswa. Pustakawan adalah operasi sistem informasi yang diharuskan untuk login terlebih dahulu. Prosedurnya adalah yang pertama itu ada pencarian buku. Mahasiswa yang ingin meminjam buku sebelumnya dapat melakukan pencarian buku dengan memasukkan data judul, pengarang, dan penerbit. Selanjutnya yaitu ada peminjaman. Mahasiswa dapat meminjam maksimal 3 buku untuk masa peminjaman selama 1 minggu dan transaksi peminjaman akan dimasukkan ke Sisvo oleh pustakawan dengan membuka form pinjam, masukkan ID peminjam dan tanggal pinjam dan data buku. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi ada Saudara Bayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu use case. Yang dari pengembalian, mahasiswa diharuskan mengembalikan buku yang dipinjam. Pustakawan akan memasukkan data transaksi pengembalian dengan mengecek anggota serta buku. Jika mahasiswa terlambat mengembalikan buku atau buku dalam keadaan rusak, maka dikenakan biaya atau denda. Jika buku hilang, maka dilakukan penggantian buku tersebut. Penambahan buku baru. Pustakawan dapat menambah buku baru dengan memasukkan data buku dan akan tercipta kode buku yang akan memodifikasi tablet file tabel buku. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naryanas.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya saya akan menjelaskan mengenai gambaran use case UML dari diagram perpustakaan ini. Yang pertama di sini ada dua entitas, yaitu penjaga perpustakaan dan mahasiswa. Di sini identitas mahasiswanya yang ingin meminjam buku. Yang pertama, mahasiswa melakukan pencarian buku yang ingin dipinjam. Yang pertama, dia menggunakan use case pencarian buku, lalu dia selanjutnya mahasiswa ini melakukan login. Nah, di mana di login ini akan memberikan akses kepada mahasiswa dapat mengakses peminjaman, pengembalian, dan penambahan buku baru di dalam use case itu. Nah, setelah mahasiswa menemukan buku yang ingin dipinjamnya, maka mahasiswa melakukan login terlebih dahulu, di mana untuk melakukan login ini mahasiswa melakukan registrasi ke penjaga perpustakaan. Jika mahasiswa sudah melakukan registrasi, maka mahasiswa akan diberikan akses agar bisa login ke dalam sebuah sistem informasi dari diagram perpustakaan ini. Nah, di sini yang akan mengatur sistem informasi dari perpustakaan atau aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan peminjaman buku diatur oleh sebuah admin, yang dimana admin ini bekerja di belakang layar untuk memonitor aktivitas peminjaman dan pengembalian buku. Nah, di sini jika mahasiswa melakukan pelanggaran atau tidak mengembalikan buku tepat waktu, maka akan dikenakan denda. Nah, di sini ada use case denda, di mana use case denda ini denda tersebut akan digunakan untuk melakukan penggantian buku. Nah, setelah itu untuk penambahan bukunya itu akan dimasukkan ke dalam sebuah database yang mana akan diatur oleh bagian sistem informasi dari perpustakaan. Itulah tadi penjelasan sedikit mengenai use case diagram. Nah, di sini lalu ada penjelasan use case di diagram lagi. Pada use case terdapat dua aktor, yaitu yang seperti saya bilang tadi, ada penjaga perpustakaan dan mahasiswa. Penjelasan singkatnya, penjaga perpustakaan yang dimana penjaga perpustakaan ini merupakan yang dapat dilakukan oleh penjaga perpustakaan, yaitu peminjaman, pengembalian, penambahan buku. Penjaga dapat memberikan peminjaman ke mahasiswa. Pengembalian dapat dilakukan ketika buku telah selesai digunakan oleh mahasiswa, dan penambahan buku jika ada buku baru yang masuk. Untuk mahasiswa sendiri, yang dapat dilakukan yaitu login, membayar denda, dan pengembalian buku. Sebelum meminjam buku, mahasiswa dapat melakukan login terlebih dahulu. Pengembalian buku meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh penjaga perpustakaan, dan denda merupakan biaya yang dikeluarkan mahasiswa ketika telat mengembalikan buku. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator kita, yaitu Detri Julinda. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.